korbannya dia ini banyak banget yang DM aku, lebih dari 100 orang. Dari mulai DP umroh sampai DP haji, itu ratusan orang. Minta tolong sama aku untuk jadi perantara, karena sebagian orang komunikasinya tertutup, kayak medsos di blok, nomor WA juga di blok, kayak gitu-gitu. Nasib malang tengah menimpa pesinetron Della Puspita dan sang suami Arman Wosi. Ya, bagaimana tidak, baru-baru ini keduanya menjadi korban penipuan travel umroh hingga mengalami kerugian senilai hampir 400 juta rupiah. Mirisnya, oknum travel umroh tersebut merupakan teman lama yang juga mantan pesinetron. Kini, artis bernama lengkap Nisi Sari Heni Puspita ini pun hanya meminta pelaku untuk segera memenuhi itikat baiknya dengan mengembalikan uang tersebut. Kita mau berangkat, itu mundur-mundur tuh, yang tadinya pesawat Emirat, Etihad diganti tiba-tiba jadi Egypt gitu. Terus di sana tuh begitu nyampe di bandara itu aku tuh kayak dijadikan orang sisipan gitu loh ke sebuah travel umroh gitu ya. Aku tuh ngasih support ke dia karena dia sakit banget kan, masih sakit, udah agak sembuh katanya. Terus tujuan hidup lu tuh mau kayak gimana? Dia bilang aku mau bangkit lagi, Beb. Ya udah, apa yang bisa gue bantu? Ya aku mau gedein lagi, mau ngejalanin lagi travel umrohnya nyokap kayak gitu kan. Udah kemudian jadi deh kalau gitu gue umroh lagi deh sama lu ya gitu. Begitu udah dikasih DP langsung berantakan ya. Ya di situ aku langsung, waduh kalau gini ini parah banget ini sih Beb. Udah balikin duit aja deh, masih bisa nggak gitu. Bisa balikin duitnya full atau gimana? Aku nanya, full katanya. Akhirnya itulah rame. Ya, bahkan lebih segala-galanya. Kalau zaman dulu tuh aku casting dari pintu PH ke pintu PH. Jadi syuting callingan pagi, malam belum tentu di take. Kadang-kadang syuting aku tuh 4 kali kalau nggak jadi figuran. Syuting cuman suaranya doang yang keluar. Sosoknya nggak ada. Itu aku pernah ngalamin. Jadi alhamdulillah ya, karena proses yang begitu keras, makanya aku berusaha untuk alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang, karena aku mengingat betapa beratnya proses untuk menjadi seperti yang sekarang gitu loh. Jadi aku nggak mau menyepelekan siapapun yang mulai dari nol, tidak mau menyepelekan teamwork yang berada di belakang layar, karena aku tahu bahwa mereka tuh berat banget kerjaannya, dan segala sesuatu kayak macam figuran-figuran juga aku tahu mereka obses untuk kepengen jadi bintangnya besar. Kalau sekarang kan gampang ya, ecek jadi viral, jadi artis gitu kan. Kalau zaman dulu nggak, kita khusus casting pun nggak langsung dapat tawaran, ditolak itu berkali-kali. Tapi ya namanya kita waktu obses banget, pengen banget jadi artis dulu gitu. Perjalanan cinta Della berjalan dengan mulus. Meski gagal membangun biduk rumah tangga bersama sang mantan suami Joki Fernando pada 2013 silam, keduanya dikaruniai 2 buah hati bernama Don Aubrey Daisuke dan Farah Miyako Emijuana. Dialog dini hari. Titik terendahnya pada saat anak aku merasa bahwa aku tuh gagal sebagai orang tua gitu. Pada saat yang kemarin tuh gagal, kan waktu itu aku berusaha menutupi, walaupun sudah bercerai tapi aku masih menutup informasi itu ke khalayak umum supaya tidak bocor ke anak. Pada saat di titik tertentu yang harusnya aku yang
nggak mau membuat aku bongkar semuanya. Itulah titik terendah aku, karena pada saat itu aku ngeliat anakku yang benar-benar yang nangis kejer, merasa kecewa gitu. Kalau bukan aku, siapa yang bisa? Aku sebagai ibu itu aku layak juga untuk bahagia gitu kan. Aku bilang sama anak, I deserve to be happy gitu loh. Aku juga hidup cuma sekali, aku layak untuk bahagia gitu loh. Tapi mami berumah tangga tidak bahagia, ya kalian harus mengerti gitu. Meski ku rapuh dalam langkah 10 tahun menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal, wanita asal Malang ini pun kembali bertemu dengan sosok pria bernama Arman Wosi yang merupakan duda 4 anak. Ya, diperkenalkan oleh salah satu temannya, Della dan Arman akhirnya mantap mengikrarkan janji suci pernikahan pada Mei 2023 lalu. Kan ku nikmati Tiba-tiba temen aku tuh nge-WA, Kadel, ada temen aku nih mau kenalan katanya gitu. Orangnya asik kau Kak Del gitu, masih muda. Siapa? Coba lihat fotonya, aku bilang gitu kan. Terus dia tunjukkan, ya ampun, namanya Mbak Zeni bocah begini mau kenalan sama ibu-ibu mau ngapain? Gak taunya jadi laki. Ngilang tuh sama-sama hilang dengan aktivitas masing-masing, terus tiba-tiba ya saling berkomen di IG, biasalah kayak gitu-gitu. Terus nggak tahu gimana, kita tuh singkat jelas padas, tiba-tiba kayak orang taruh aja, tiba-tiba nikah aja gitu. Capek kayak jadi jodoh ya. seperti apa yang selalu ku nantikan. Memiliki buah hati dari masing-masing pernikahan sebelumnya membuat keduanya pun beradaptasi satu sama lain hingga Della Puspita tak memiliki niat untuk kembali mempunyai momongan. Saat ini Della maupun Arman hanya fokus untuk membesarkan ke-6 anaknya tersebut. harta yang paling berharga. Ya meskipun direncanakan juga Jangan. kalau saya sih serahin sama Allah aja Mbak, dikasih saya terima, nggak dikasih juga ya kan kita udah ada 6 gitu loh. Udahlah, maksudnya aku udah umur 45 tahun ini, aku 46, tiba-tiba bunting lagi, anakku udah kuliah, malu kali anakku ya. Jadi kayaknya enggak lah, lebih baik membesarkan yang belum besar dan mendewasakan yang masih remaja ini gitu. Hatiku cuma ada satu. Meski tak muda, ibu dua anak ini pun secara perlahan mulai mendalami ilmu agama termasuk menutup auratnya. Dengan kematapan hati, Della Puspita berupaya untuk terus beristiqomah. Masya Allah. Awal mulanya itu karena dipaksa dan terpaksa, sebenarnya kita harus jujur ya. Jadi aku kan ya tahu sendirilah, maksudnya penampilannya masih cuawaan gitu. Terus cuma begitu rumah tangga sama dia itu kan hampir setiap malam sebelum tidur tuh aku tuh didongengin, dikasih cerita tentang kisah-kisah Nabi gitu-gitu. Terus gitu kalau kita lagi main-main medsos nih, dilihat ini misalnya ini bagus nih, kamu baca-baca, kita dengerin sama-sama. Jadi awalnya sih agak aduh, gue bukan anak kecil kali gitu kan. Cuma lama-lama jadi menarik juga ya gitu. Terus akhirnya dia ngasih challenge ke aku, perempuan tuh kan harus berhijab, gini segala macem. Bikin challenge yuk gitu. Seminggu sekali lah paling nggak, kamu tentuin hari mana, hari apa yang menurut kamu baik gitu kan. Ya udah, terus fix di 2024 udah full bener-bener